45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah dan juga merupakan jalan menuju surga. Makanya bersyukur antum menjadi talibul ilm. Saya dan antum sama sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, yang Nabi katakan marhaban bi talibil ilm, artinya selamat datang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Antum datang dari tempat yang jauh untuk menuntut ilmu syar'i, mudah-mudahan jalan antum diredai oleh Allah SWT, diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan kemudahan untuk memahami apa yang disampaikan, dan juga diberikan hidayah taufik untuk dapat mengamalkannya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Perjalanan ilmu ini panjang dan kita harus terus untuk menuntut ilmu syar'i. Perlu perjuangan dan wajib kita harus semangat untuk menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kalau orang berjalan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, kalau orang berjalan safar sampai ratusan kilometer bahkan lebih daripada itu untuk berbuat kesyirikan, ziarah ke kubur-kubur dan minta kepada mereka yang syirik, orang-orang berbuat bid'ah, maka kita yang berada di atas sunnah mestinya lebih semangat dari mereka. Berjalannya kita di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar. Antum datang dari tempat yang jauh untuk talabul ilmi, niatkan dengan ikhlas karena Allah, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk main-main, tapi jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang setiap hari kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Jadi antum harus berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena jalan inilah jalan yang kebenaran, jalan ini jalan yang wajib kita tempuh, jalan ini yang mengantarkan manusia ke sorga. Jalan ini, jalan untuk ilmu ini, yaitu jalan yang dapat kita memahami tentang Islam,
kita nggak akan mungkin bisa paham tentang Islam tanpa talabul ilmi. Nggak mungkin. Jadi antum ingat, nggak mungkin orang bisa paham tentang Islam kalau mereka tidak menuntut ilmu syar'i. Maka wajib bagi semua orang untuk menuntut ilmu syar'i. Maka saya minta juga kepada seluruh panitia untuk datang ke tempat ini untuk hadir. Saya tahu semua panitia yang di jalan juga harus masuk untuk mendapatkan ilmu. Jadi jangan sampai mereka tidak mendapatkan ilmu atau merasa karena jadi panitia nggak perlu nuntut ilmu. Nggak boleh. Seluruhnya wajib untuk menuntut ilmu dan harus faham tentang ilmu syar'i. Yang kita akan bahas sekarang ini tentang memahami makna syahadat. Kita orang Islam dan kita harus paham tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betapa banyak orang-orang yang menyebutkan dua kalimat syahadat tapi mereka tidak paham tentang kalimat ini. Orang Islam mereka tapi nggak paham tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita wajib memahami kalimat ini, karena kalimat inilah yang orang dengan kalimat itu dia masuk ke dalam agama Islam ini. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Muqaddimah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata beliau begini, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalimatan qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'i'ahu wa li ajliha nusibatil mawazin wa wudi'atil dawawin wa qama sawqul jannati wan nar wa biha inqasamatil khaliqatu ilal mu'minina wal kuffar wal abrar wal fujjar fahiya mansha'ul khalqi wal amr wal thawabi wal iqab wa hiya al haqqu alladhi khuliqat lahu al khaliqah wa anha wa an huquqiha as-su'al wal hisab wa 'alayha yaqa'u ath-thawab wal iqab wa 'alayha nusibat al-qiblatu wa 'alayha ussisat al-millatu ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di juz yang pertama, beliau menjelaskan, aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalimat ini kalimat dari Allah, kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah ciptakan seluruh makhluk. Dengan kalimat ini Allah mengutus para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah mengundangkan seluruh syariatnya, dan dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan nanti pada hari kiamat, dan dengan kalimat ini Allah letakkan catatan amal, dan dengan kalimat ini akan digiring manusia, apakah dia menuju ke neraka atau apakah dia menuju ke sorga atau dia menuju ke neraka. Dengan kalimat ini manusia akan digiring ke surga atau ke neraka. Dan dengan kalimat ini manusia terbagi menjadi dua. Dengan kalimat ini manusia menjadi dua, orang mukmin dan orang kafir, orang baik dan orang jahat. Kalimat ini merupakan sumber penciptaan, perintah, ganjaran dan juga siksa. Ini kalimat yang hak yang Allah ciptakan seluruh makhluk dengannya. Dan tentang kalimat ini
Dan tentang hak-hak kalimat ini akan ada pertanyaan dan juga akan ada hisab nanti pada hari kiamat. Tentang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan ditanya manusia nanti pada hari kiamat, dan juga tentang hak-haknya, dan manusia akan dihisab dengan kalimat ini. Dan atas kalimat inilah adanya ganjaran dan adanya siksa, dan atas kalimat ini ditegakkan kiblat. Di atas kalimat ini ditegakkan kiblat, dan di atas kalimat ini ditegakkan agama Islam. Dan dengan kalimat ini dihunuskan pedang dalam peperangan. Dengan kalimat la ilaha illallah dihunuskan pedang untuk jihad di jalan Allah antara mukminin dan kafirin. Kalimat ini merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi atas seluruh hambanya. Kalimat ini wajib dipenuhi oleh seluruh hambanya. Ini kalimat Islam. Kalimat ini merupakan kunci untuk masuk ke rumah keselamatan, yaitu sorga. Kalimat ini, orang bisa masuk sorga dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Dan dengan kalimat ini seluruh manusia yang pertama dan terakhir akan ditanya oleh Allah, dan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah sampai mereka ditanya tentang dua masalah. Allah akan tanya nanti di hari kiamat tentang dua masalah. Yang pertama, Allah akan tanya, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah. Yang kedua akan ditanya, wa madza ajabtumul mursalin, dan bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul. Kalimat yang pertama, dengan kita mewujudkan la ilaha illallah, dengan kita mengetahui maknanya, memahami, meyakini dan mengamalkannya. Dan jawaban kedua yaitu wa ma'adha ajatul musallin, jawaban yang kedua dengan kita mewujudkan bahwa Muhammad Rasulullah dan kita mengetahuinya, memahaminya, tunduk, patuh dan taat kepada beliau. Ini penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang makna kalimat syahadat. Kita harus tahu tentang makna kalimat ini. Banyak kaum muslimin dia tidak tahu tentang kalimat ini, makanya kita harus paham. Dan saya sudah jelaskan di buku ini tentang makna kalimat syahadat. Dan di sini juga saya sebutkan tentang perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam buku ini, terjemahannya. Kalau yang tadi saya bacakan bahasa Arabnya, terjemahannya antum bisa lihat di halaman 76, 77. Terjemahannya antum bisa lihat di halaman 76, 77. Saya akan jelaskan ikhwan fillah azakumullah tentang makna la ilaha illallah. Antum lihat di awal-awal tentang makna la ilaha illallah. Saya enggak baca seluruhnya, bahwa makna la ilaha illallah seperti dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Antum lihat di halaman 62. Di halaman 62 tentang makna la ilaha illallah, itu makna asyhadu. Yang kita bahas sekarang ini makna asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat asyhadu, saya bersaksi. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa sebuah persaksian atau syahadat tidak berlaku kecuali dilandasi dengan ilmu, keyakinan dan kejujuran. Adapun persaksian syahadat yang dilandasi dengan kebodohan dan keraguan-raguan, maka itu tidaklah bermanfaat. Dan saksi dengan keadaan seperti itu dikatakan sebagai pendusta atau saksi palsu, karena ia tidak mengetahui apa yang dipersaksikan. Kita melihat di halaman 62. Jadi kalau orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kalimat asyhadu berarti dia wajib meyakini tentang kalimat ini, dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan keyakinan, dan dilandasi dengan kejujuran. Tapi kalau kita lihat banyak manusia mengucapkan la ilaha illallah tidak paham, tidak dengan keyakinan, tidak dengan kejujuran, tidak juga dengan ilmu.
Padahal kalimat ini harus persaksiannya dengan ilmu. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat 19, surah 47 ayat 19, Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada ilah yang berhak diibadahkan kecuali Allah. Allah menyebutkan dalam ayat ini dengan kalimat apa di sini? Dengan kalimat apa? Fa'lam. Kalimat fa'lam artinya apa? Ketahuilah. Jadi orang harus mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau persaksian tanpa dia mengetahui, nggak ada manfaatnya persaksian itu. Harus dia mengetahui. Sebab harus dengan ilmu lebih dahulu. Makanya disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Ushulul Tsalatsa, ketika membawakan ayat ini fa'lam annahu la ilaha illallah, dikatakan fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Fabada'a bil ilmi, dimulai oleh Allah dengan ilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Fabada'a bil ilmi, harus dimulai dengan ilmu. Fa'lam, jadi harus dia mengetahui tentang makna kalimat ini. Ini makna persaksian asyhadu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, antum lihat di halaman 62, di bawahnya halaman 62. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan makna asyhadu, beliau berkata, maknanya aku mengucapkan dengan lisanku dan mengungkapkan apa yang tersimpan di hatiku dari keyakinanku bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi mengucapkan dengan lisan, mengungkapkan apa yang dalam hati dengan keyakinan kita bahwa tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Jadi asyhadah, kesimpulan dari pembahasan ini, dari asyhadah, dari bab yang pertama ini, yaitu makna syahadah yang pertama artinya kehadiran. Kalimat asyhadu, asyhadah artinya kehadiran. Yang kedua maknanya pemberitaan. Yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Antum catat itu. Ini kesimpulan. Saya belum tulis di sini. Antum catat. Kesimpulan dari bab yang pertama, makna asyhadah yang pertama artinya kehadiran. Maksudnya kehadiran hati. Orang ini sadar, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sadar dia. Yang kedua pemberitaan, dia memberitakan apa yang dia yakini, bahwa saya bersyahadat tidak ilah yang berhak diibadahkan kecuali Allah. Yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Yang ketiga mengetahui hakikat yang dia saksikan. Jadi ada tiga kesimpulan dari bab yang pertama. Yang pertama kehadiran, yang kedua pemberitahuan, yang ketiga mengetahui hakikat yang ia saksikan. Jadi harus dia mengetahui hakikat yang dia saksikan. Harus dia menyaksikan demikian. Sebab Allah sendiri menyaksikan demikian. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 19, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illallal azizul hakim. Kita melihat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, di ayat 19, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Di sini disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Wal malaikatu, dan juga para malaikat yang bersaksi demikian, tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu, qaiman bil qist,
mereka menyaksikan dengan kebenaran. La ilaha illallah al-azizul hakim, tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah yang maha gagah dan maha bijaksana. Jadi Allah sendiri menyaksikan demikian, malaikat menyaksikan demikian, orang yang berilmu pun menyaksikan demikian. Jadi nggak ada yang berhak untuk dibedahi melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fiddin, bahwa kedudukan kalimat syahadat ini mempunyai kedudukan yang penting. Antum lihat di halaman 68. Di halaman 68, pentingnya mengetahui makna la ilaha illallah semakin ditekankan ketika banyaknya orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, dan semakin jarang juga orang yang serius menjelaskan dan menjabarkan makna kalimat la ilaha illallah. Betapa banyak penafsiran-penafsiran kalimat ini yang keliru menghiasi buku-buku dan lisan-lisan ahli bid'ah, serta berakibat pada penyimpangan dalam agama seseorang. Allahul musta'an. Jadi harus orang memahami kalimat ini, wajib memahami tentang makna la ilaha illallah, karena kalimat ini kalimat yang sangat menentukan seseorang itu dia untuk bertauhid kepada Allah dengan benar atau tidak bertauhid, untuk dia istiqamah dan tauhid atau tidak. Kemudian juga kalau dia tetap dengan keyakinan yang benar ini, maka dia akan wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini kalau dia yakini dengan benar, itu bisa menghapuskan semua dosa. Antum ingat, dan nanti juga saya bawakan di sini tentang keutamaan syahadat. Kalimat yang diucapkan oleh seorang, yaitu la ilaha illallah, yang dia yakini, dia pahami dan dia amalkan dengan benar dalam kehidupannya, nanti di hari kiamat itu akan dikeluarkan oleh Allah yang dia ucapkan itu, yang terkenal dengan hadis bitaqah. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian dia sebagai manusia enggak lepas dari dosa, dia banyak berbuat dosa dan maksiat yang dilakukan. Catatan amalnya satu lembar itu sejauh mata memandang dosanya itu. Kemudian ditimbang dan dia sudah meyakini bahwa dia pasti binasa. Karena apa? 99 catatan dosa yang dia lakukan. Begitu ditimbang dengan 99 dosa dengan kalimat la ilaha illallah, yang berat kalimat ini, yang dengan itu dihapuskan dosanya oleh Allah SWT. Artinya dia nggak berbuat syirik sama sekali, nggak berbuat syirik sama sekali. Seperti hadis qudsi yang antum sudah hafal, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, tapi dengan syarat engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun juga, aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Ini luasnya rahmat Allah. Makanya kalimat ini harus betul-betul kita pahami, yang melandasi seluruh amal kita. Ketika kalimat ini kita nggak paham dengan benar, merusak pemahaman dan juga merusak amal kita. Perhatikan itu, bahwa kita bisa memahami kalimat ini harus kita pelajari terus, dan amal-amal kita tumbuh dari kalimat ini. Ini kalimat thayyibah yang akan membuahkan buah yang sangat banyak kalimat ini. Tapi dengan syarat dia harus paham dulu kalimat ini, dia yakini dengan keyakinan yang sebenarnya. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya ucapan itu saja, tapi dia harus tahu tentang rukun dan syaratnya. Antum sudah paham bahwa kalimat la ilaha illallah berapa rukunnya? Rukunnya ada berapa? 2. Apa aja? Nafi dan itsbat. Jadi la ilaha illallah, la ilaha artinya nafi, la ilaha illallah artinya itsbat. Kalimat la ilaha
artinya nafiyan jami'a ma yu'badu minullah, artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahdah, dia wajib menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perhatikan, jangan tidur, tolong perhatikan, jangan ngantuk, jangan ngobrol, perhatikan. Nanti rugi antum, datang tapi nggak dapat manfaat, rugi. Perhatikan, kalimat la ilaha illallah, perhatikan, yang akhwat juga perhatikan. Kalimat la ilaha illallah, ketika seorang mengucapkan kalimat ini, maka dia wajib menafikan semua yang disembah selain Allah, dan dia wajib menetapkan ibadahnya kepada Allah. Kalau ada orang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengatakan pokoknya yang penting, perhatikan ini, perhatikan, yang penting saya ibadah kepada Allah. Orang mau nyembah kubur, nyembah matahari, mau berbuat syirik, masa bodoh. Orang ini bertauhid atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya, dengarkan baik-baik ya. Ini pertanyaan yang dasar. Orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengatakan yang penting bagi saya beribadah hanya kepada Allah, saya nggak berbuat syirik. Orang mau berbuat syirik, menyembah kubur, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, masa bodoh, yang penting saya. Orang ini bertauhid atau tidak? Bertauhid atau tidak? Tidak bertauhid. Sebab kewajiban dia wajib apa? Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dalilnya apa? Antum lihat di halaman 68. Dalilnya antum lihat halaman 68. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Antum lihat ayatnya. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku. Sesungguhnya Allah akan menunjuki aku, dan Allah jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Anda perhatikan di sini, ya. Di sini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada bapaknya dan mengatakan kepada kaumnya bahwa dia berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Artinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengingkari semua perbuatan mereka. Saya mau tanya kepada antum, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mentauhidkan Allah atau tidak? Berbuat syirik atau tidak? Tidak. Dan beberapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atayna fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati lamin salihin thumma awhayna ilayka an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di dalam surah An-Nahl, di akhir-akhir surah An-Nahl, antum perhatikan di sini bahwa Ibrahim mentauhidkan Allah, tidak pernah berbuat syirik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengikuti siapa? Nabi Ibrahim yang hanif, lurus, tidak pernah berbuat syirik. Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah, beliau juga mengingkari apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya. Mengingkari. Bahkan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim menghancurkan apa? Menghancurkan apa Nabi Ibrahim? Patung yang disembah.
oleh bapak dan kaumnya. Artinya wajib mengingkari semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mereka berbuat syirik kepada Allah. Di sini namanya bara'. Dalam agama Islam ada al-wala, ada al-bara', dan akidah ini ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal dakwah, Islam. Wala, loyalitas kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman, loyalitas. Ada bara' kepada kesyirikan, kepada yang disembah selain Allah. Ini ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi Ibrahim mengingkari semuanya. Nggak bisa orang dia dikatakan bertauhid kepada Allah, tapi dia tidak mengingkari orang berbuat syirik kepada Allah. Makanya ketika para ulama membahas hadis Nabi tentang orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran, disebutkan di dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan setelah itu nggak ada lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Jadi wajib dia mengingkari, nggak bisa kita diam. Jadi orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan dia wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Dan ini sedikit yang seperti ini. Jadi nggak bisa kita biarkan orang menyembah kubur, menyembah patung, menyembah pohon. Nggak bisa. Kita wajib mengingkari dengan apa yang kita mampu untuk kita ingkari. Paling tidak minimal hati kita mengingkari. Tapi ketika orang mengatakan yang penting saya mentauhidkan Allah, hatinya nggak mengingkari perbuatan orang syirik, nggak bisa dikatakan dia bertauhid kepada Allah. Sebab paling tidak hatinya mengingkari. Kan Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Hadis sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia robah dengan tangannya. Kalau dia sanggup, kalau nggak sanggup dengan lisannya, kalau nggak sanggup dengan apanya? Dengan hati. Dan itu selama-lama iman. Saya mau tanya kepada antum, kesyirikan, kemusyrikan itu mungkar atau tidak? Mungkar. Kesyirikan merupakan kezoliman yang paling zolim di muka bumi. Kesyirikan dosa besar yang paling besar di muka bumi. Kesyirikan merupakan maksiat yang paling maksiat di muka bumi. Wajib diingkari. Orang berbuat zina depan kita, kita wajib ingkari, nggak boleh kita diam. Sekarang ini orang berbuat syirik, wajib diingkari. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan kita wajib mengingkari semua yang disembah kepada selain Allah. Sampai di sini jelas nggak ini? Jelas nggak ini? Jelas ya. Ini penting dalam kita bersyahadat, ini penting. Kita udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kita diam aja. Orang berbuat syirik, berbuat maksiat, segala macam sudah. Yang penting paling pokok syirik dulu ini. Kemungkaran yang paling mungkar. Maka Nabi Muhammad SAW mengingkari semuanya. Dan orang-orang musyrik Mekah tahu. Orang musyrik Mekah tahu. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti konsekuensinya nggak boleh menyembah lagi patung, kubur, batu, pohon. Tahu mereka. Maka mereka nggak mau ucapkan kalimat ini. Karena tahu kalau mengucapkan kalimat ini mesti apa? Mesti meninggalkan apa yang disembah oleh bapak dan nenek moyang mereka. Tapi kalau kita lihat orang sekarang nggak paham kalimat itu. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, muslim, KTP-nya Islam, masih banyak yang nyembah apa? Kubur keramat, kubur wali, kubur wali songo. Masih jutaan manusia yang menyembah kepada selain Allah. Ini perbuatan syirkun akbar. Ini maksiat yang paling maksiat. Ini kemungkaran yang paling mungkar. Dan kita nggak boleh diam. Kita harus menjelaskan dan terus menjelaskan. Makanya penjelasan tentang tauhid itu ribuan kali harus dijelaskan. Ribuan kali. Nggak cukup sekali dua kali, nggak cukup.
harus ribuan kali, sehingga betul-betul yakin kita tentang kalimat ini. Makanya kalau antum lihat para sahabat, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji, belum ada kewajiban. Nabi suruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan bahagia, kalian akan sukses. Kalimat ini saja siang malam Nabi dakwahkan. Dengan kalimat ini mereka siap sudah. Disiksa mereka siap, diusir mereka siap, disuruh hijrah mereka siap. Dengan kalimat la ilaha illallah sudah masuk dalam hatinya, menjadi darah daging dia. Tapi yang sekarang nggak bermakna sama sekali kalimat itu. Para sahabat antum lihat, dengan kalimat ini siap dia untuk dibunuh, disiksa, seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah, dan masih banyak yang lagi, Khabbab bin Ard, disiksa mereka, tapi tetap dia pertahankan kalimat la ilaha illallah, nggak mundur mereka. Dengan kalimat ini mereka disiksa sampai dibunuh, karena mereka sudah masuk menjadi darah daging, dan dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Antum lihat, atau sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum zaman Nabi Muhammad, antum bisa lihat bagaimana kekuatan imannya mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Tukang sihirnya Firaun, tukang sihir Firaun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Diancam oleh Firaun, dipotong tangannya, dipotong kakinya, siap dia, karena dia yakin dengan kalimat ini benar, kalimat la ilaha illallah, belum ada kewajiban yang lain. Antum lihat Masyitah yang mengimani Allah dengan kalimat la ilaha illallah, sampai anaknya satu persatu dibakar, anak satu persatu dibakar, disuruh Firaun untuk dibakar anaknya satu persatu, tetap teguh. Bahkan ketika anaknya yang bayi ingin dilemparkan, dia sayang pada anaknya. Anak mengatakan, wahai ibu, lemparkan aku, karena kita di atas kebenaran. Ini kalimat la ilaha illallah. Darah daging sudah masuk darah daging. Tapi sekarang nggak ada kalimat yang seperti itu, nggak pengaruh sama sekali dalam kehidupan. Mesti kalimat yang mempengaruhi kehidupan kita, tambah semangat kita untuk berjuang menegakkan agama ini, menegakkan tauhid, menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang ada. Dan banyak nggak pengaruh, dai-dai, ustadz-ustadz diam aja tentang kesyirikan yang ada, nggak diingatkan. Ribuan kali wajib kita ingatkan. Dan kita semakin kita mengkaji tentang akidah tauhid, antum akan rasakan kenikmatan dalam hidup dan kelezatan. Dan orang itu akan merasakan manisnya iman dengan kalimat Allah yang dia diajarkan, yang dia pahami itu. Antum lihat di sini. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan loyalitas karena Allah, berlepas diri dari setiap sembahan selainnya, sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunannya, yang terus diwariskan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam dan pengikutnya dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Yang dimaksud kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah. Inilah yang diwariskan oleh imam-imam orang yang hanif kepada para pengikut beliau sampai datangnya hari kiamat. Di kalimat ini yang tegaknya langit dan bumi. Makanya kalimat ini juga yang pertama orang mengucapkan kalimat ini ketika orang mau masuk Islam, kalimat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ketika orang akan meninggal dunia yang diajarkan apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat Allah. Ajarkan la ilaha illallah, tidak yang lain, tidak kalimat yang lain. Kalimat ini yang harus kita pahami. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau kita mengetahui tentang kalimat ini, memahami tentang kalimat ini, meyakini tentang kalimat ini, mengetahui syaratnya, ini merupakan sorga pengetahuan yang ada pada kita, sorga dunia. Makanya sering dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid, di dunia ini ada sorga, di dunia ada sorga. Barang siapa yang tidak masuki sorga ini, nggak akan masuk sorga di akhirat. Sorga apa itu? Sorga memahami tentang kalimat la ilaha illallah.
meyakini tentang kalimat ini, menikmati tentang kalimat ini, dan mengamalkan dalam kehidupan. Antum lihat di halaman 72. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini saya bawakan panjang perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, ini panjang saya bawakan di sini dari kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Kata beliau begini, surga pengetahuan, kata beliau surga, beliau menyebutnya kalimatnya surga pengetahuan, halaman 72 di bawah, halaman 72 di bawah. Antum lihat, surga pengetahuan, kecintaan, kedekatan dengan Allah, kerinduan terhadap pertemuan dengannya, senang dengan Allah, ridho terhadapnya, merupakan tempat tinggal rohnya di dunia. Barang siapa yang surga tersebut adalah tempat tinggalnya dunia, maka surga yang abadi akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Adapun barang siapa yang terhalang dari surga dunia, maka dia akan lebih terhalang dari surga yang abadi. Orang yang melakukan kebajikan berada di dalam surga kenikmatan, meskipun mereka mengalami kesulitan dan kesempitan hidup di dunia. Sedangkan orang yang durhaka berada dalam neraka kepedihan, meskipun kehidupan dunia mereka serba cukup. Untuk perhatikan di sini. Jadi surga dunia itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bagi seorang mukmin, surga pengetahuan. Memahami tentang kalimat ini, tolong perhatikan. Saya akan jelaskan yang antum harus paham ini. Ini berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan dia tentang Allah, memahami dia tentang Allah. Dia wajib setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib takut hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia minta tolong hanya kepada Allah, minta tolong saat sulit kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah. Dia bernazar karena Allah, dia menyembelih karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Seluruh bentuk ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Dan dia rindu kepada Allah. Ketika dia beribadah, seolah-olah dia melihat Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, Islam, iman, ihsan. Perhatikan, ya. Nggak apa-apa kalau antum merasa agak berat dikit, tapi nggak apa-apa, antum wajib paham, ya. Tingkatan Islam, iman, ihsan. Tingkatan yang paling tinggi ihsan, yang kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seandainya engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kamu. Di dunia Allah nggak bisa dilihat oleh siapapun juga. Di dunia Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun juga. Hatta oleh para nabi, hatta oleh para rasul, nggak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia. Tidak ada. Allah kapan dilihat? Nanti di hari kiamat. Allah dilihat nanti di hari kiamat. Bab Nabi bersabda, lan yara adukum rabbahu hatta yamut. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Aisyah juga berkata, radhiyallahu, barang siapa mengatakan bahwa Nabi melihat Allah, maka dia dusta. Hadis sahih, dua-duanya riwayat Muslim. Jadi seolah-olah kita beribadah melihat Allah. Seandainya kita nggak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Seorang mukmin wajib meyakini bahwa dia dekat dengan Allah, meskipun Allah berada di atas arsy. Allah di atas arsy, Allah dekat dengan kita, Allah qarib. Kita menunjukkan seluruh bentuk ibadah ini hanya kepada Allah. Ketika dia rindu kepada Allah, ketika dia senang dengan ibadah kepada Allah, mendapatkan kenikmatan kepada Allah, maka ini yang dikatakan surga dunia. Sampai sini paham nggak? Paham. Saya masuk yang kedua. Perhatikan. Dalam hadis Muslim yang sahih yang berkaitan dengan kenikmatan, ini tentang keyakinan ya, tentang kenikmatan dunia, Nabi mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Perhatikan ini. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan juga yang lainnya, Nabi bersabda, dunia ini penjara bagi orang yang beriman,
sorga bagi orang kafir. Saya ulangi, kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, sorga bagi orang kafir. Maksudnya orang mukmin dia ada hukum, ada undang-undang, ada syariat, ada batasan, ada hukum, ada halal, ada haram, ada boleh, ada tidak, sehingga diumpamakan seperti penjara. Paham ini? Enggak semuanya bebas, enggak ada manusia bisa bebas, enggak ada. Tetap dia akan terkena kepada hukum. Ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik. Tapi dunia ini dengan semua kenikmatan yang ada merupakan sorga bagi siapa? Orang kafir. Karena orang kafir bebas, nggak ada hukum bagi dia. Makanan yang haram, berbuat zina, berbuat apa saja bebas bagi dia. Kafir bagi orang kafir. Diumpamakan seperti oleh Allah sebagai apa? Sorga. Tapi ingat, kita nggak boleh tertipu dengan orang kafir, dengan kenikmatan, harta, fasilitas yang Allah berikan kepada mereka. Pada hakikatnya itu semuanya untuk apa? Untuk menyiksa mereka semuanya. Kata Allah dalam Al-Quran, untuk menyiksa mereka. Jadi kenikmatan yang semu, sorga yang semu, gitu. Sorga yang abadi nanti di hari kiamat. Orang yang beriman, meskipun dia miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia meyakini tentang kalimat la ilaha illallah, dia memahami tentang kalimat la ilaha illallah, dia mendapatkan ketenangan, kesejukan. Antum lihat contohnya para sahabat. Para sahabat semuanya orang kaya apa orang miskin? Yang terbanyak para sahabat orang miskin. Para sahabat bisa dihitung dengan jari orang-orang yang kaya dari para sahabat. Tapi mereka dalam kehidupan ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa. Karena apa? Allah jamin mereka para sahabat semuanya dengan sorga. Para sahabat semuanya dijamin dengan apa? Sorga. Wa kullan wa'adallahu husna, kami jamin semua para sahabat dengan sorga. Tapi mereka dalam kehidupan nikmat hidupnya, meskipun fakir, miskin, nggak punya apa-apa, nikmat. Nabi nggak mengharapkan dunia. Perhatikan tuh, Nabi nggak mengharapkan dunia. Kalau dunia itu ada pada kita, alhamdulillah kita bersyukur, tapi gunakan buat di jalan Allah. Kalau Nabi mau, bisa nggak Nabi jadi orang kaya di muka bumi ini? Bisa, sangat bisa. Tapi Nabi nggak mau. Kalau Nabi mau, bisa. Makanya perhatikan, ketika Nabi SAW tidur, kemudian ada yang berbekas, maka para sahabat ingin membelikan sesuatu buat Nabi. Waktu itu sahabat Umar melihat, ya Rasulullah, Raja Persia, Romawi demikian nikmat yang kau begini tidur seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lahumul akhirah. An takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Apakah kamu enggak redha bagi mereka ini semua dunia, bagi kita akhirat? Yang Nabi tuju kehidupan itu akhirat, bukan dunia. Dalam riwayat yang lain, di riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tilka ummatun ujilat thayyibatun fil hayati dunya. Mereka itu Persia, Romawi dengan kekayaannya, dengan kemegahannya, itu merupakan kenikmatan yang Allah segerakan di muka bumi ini. Tapi bagi mereka tidak ada di akhirat. Yang Nabi tuju dalam hidup ini apa? Akhirat. Yang Allah suruh kita cari apa? Akhirat. Kita hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Untuk perbekalan akhirat harus memahami syariat, agama, melaksanakan agama, beriman, mentauhidkan Allah, melakukan amal soleh. Itu untuk bekal di akhirat. Dunia nggak ada artinya apa-apa.
Antum sudah sering mungkin dengar ya, atau pernah dengar bahwa dunia ini lebih jelek dari apa? Loh, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Dunia ini nggak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, nggak ada harganya. Yang kita cari semuanya akhirat. Yang paling pokok untuk bisa masuk ke dalam surga Allah, kalimat la ilaha illallah. Untuk bisa masuk ke surga Allah dengan kalimat ini Allah, maka kita harus paham dengan kalimat ini. Di samping kita meyakini, memahami, maka kita merasakan kenikmatan, kesejukan. Antum lihat Nabi Muhammad SAW ketika sholat, nggak seperti orang-orang sholat sekarang ini. Nikmat, sejuk sholat itu. Nggak sekarang orang sholat buru-buru, cepat sekali. Kok Nabi nikmat? Kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Nasai, Nabi bersabda SAW, diberikan kecintaan kepada aku dari dunia kalian, yaitu para istri dan juga minyak wangi, dan dijadikan ketenangan, kesejukan hatiku dalam salat. Salat ini ibadah yang utama, nikmat Nabi. Begitu juga orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah, dia harus merasakan nikmat dengan kalimat ini. Dia harus memahami tentang tauhid. Dia meyakini bahwa Allah satu-satunya yang wajib diibadahi. Dia wajib meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebagai Khalik, sebagai Razik, sebagai Malik, sebagai Mudabbir. Dia wajib meyakini Allah satu yang wajib diibadahi dari semua yang ada. Wajib dia meminta hanya kepada Allah, dia wajib memohon kepada Allah, dia wajib ibadah kepada Allah, dia wajib sujud kepada Allah, dia wajib mengharap kepada Allah, dan segala macam. Kalau sudah dia lakukan demikian, dia akan mendapatkan kenikmatan iman, manisnya iman, kelezatan iman. Yang ini yang harus kita rasakan, dan kita belum merasakan itu. Kita belum merasakan itu. Makanya harus terus kita mengkaji tentang kalimat la ilaha illallah ini, memahami, sehingga terasa nikmatnya iman dalam hati kita, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dirasakan juga oleh para tabi'in, dan dirasakan juga oleh para ulama. Syekhul Islam merasakan, surgaku ada dalam hatiku, kata Syekhul Islam. Meskipun aku di penjara, surgaku ada menyertai aku. Kenapa? Kenikmatan beribadah kepada Allah, kenikmatan dengan kalimat la ilaha illallah, nikmat. Kalau sekarang orang mengucapkan kalimat itu nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, nggak tahu rukunnya, nggak tahu syaratnya, nggak tahu juga bagaimana mengamalkannya. Iya tidak? Kenyataan. Maka nggak mengalami kenikmatan. Kita harus merasakan kenikmatan. Kalau kita betul-betul mengimani tentang kalimat ini, memahami, dan kita melakukan amal soleh, maka Allah berikan kehidupan yang baik buat kita. Anda melihat ayatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Masih halaman yang tadi, halaman 73. Halaman 73. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan balas ganjaran mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Allah menyebutkan di sini, barang siapa melakukan amal soleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman. Karena orang melakukan amal soleh, kalau dia tidak beriman, manfaat atau tidak amal solehnya? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kalau ada orang melakukan amal soleh, menolong fakir miskin, menolong anak yatim, membantu orang yang susah, tapi dia tidak beriman, manfaat atau tidak amal solehnya? Tidak manfaat. Ada nggak orang kafir yang melakukan amal soleh? Ada nggak? Ada. Orang kafir ada nggak yang bangun masjid? Ada. Orang kafir nolong anak yatim? Ada. Nolong orang miskin? Ada. Tapi karena dia tidak beriman, tidak bermanfaat. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan seluruh amal mereka orang-orang kafir, kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, nggak ada manfaatnya. Yang bermanfaat kalau dia beriman. Landasannya apa? Iman.
Laki-laki dan perempuan melakukan amal saleh, landasannya iman. Kalau disebutkan iman di sini mencakup semuanya, keikhlasan dia kepada Allah. Kalau dia tidak ikhlas, diterima nggak amal solehnya? Enggak. Di cakupan iman ini keikhlasan dia, kejujurannya dia, dan yang lainnya semuanya. Dia harus betul-betul melakukannya karena Allah SWT. Baru amal soleh diterima. Kalau sudah demikian, baru Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Antum perhatikan, kehidupan yang baik pertama kali itu berkaitan dengan fisik atau dengan hati. Kehidupan yang baik itu kehidupan fisik atau hati? Hati. Kehidupan yang baik, bukan kekayaan, bukan harta, bukan kendaraan, bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi yang pertama kali kehidupan yang baik hati dulu. Bab hati ini kalau dia tidak hidup, maka semuanya mati. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka ini hidup atau mati? Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang kafir itu hidup atau mati? Mati. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka seperti apa? Binatang ternak. Dengan kekayaannya, dengan fasilitasnya, dengan jabatannya segala macam, Allah umpamakan dalam Al-Quran mereka seperti binatang ternak. Mereka itu amwat ghairu ahya, kata Allah. Mereka mati, tidak hidup. Jadi berkaitan antara hidup dengan mati itu, yaitu hidup yang dimaksud dengan hidup itu hidup hati. Mati, matinya hati. Allah katakan di sini, kami akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Yang pertama kali kehidupan yang mana? Kehidupan apa yang baik itu? Kehidupan hati. Hatinya dihidupkan oleh Allah. Banyak manusia ini dia hatinya mati. Banyak manusia ini hatinya sakit. Ada enggak? Ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan sakitnya. Makanya antum perhatikan bahwa yang pokok dalam kehidupan itu hati. Kalau hati ini hidup, maka hidup tubuh kita semuanya. Orang yang beriman kepada Allah SWT harus hidup hatinya, meyakini Allah SWT sebagai satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Selain Allah semuanya batil. Itu wajib kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa yang wajib kita ibadahi hanya Allah, selain Allah semuanya batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunil batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang demikian hanya Allah yang hak, selain Allah semuanya batil. Dan Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Wajib kita yakini demikian. Kalau kita meyakini demikian, memahami tentang kalimat ini, nikmat sudah hidup kita. Nikmat. Kita akan merasakan manisnya iman, kelezatan iman. Hidup hati ini. Hidup hati ini. Dan bahagia. Kalau orang bilang soal bahagia, yang pertama soal kebahagiaan hati sebelum yang lain. Bukan bahagia harta, kendaraan, jabatan, uang banyak, bukan. Kalau itu yang bahagia, mestinya yang pertama kali bahagia Firaun mestinya, atau Qarun, atau Namrud, atau yang lain. Tidak, kebahagiaan pertama kali dengan iman. Ini iman dalam hati kita, baru itu orang itu bahagia. Maka Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, hatinya baik. Kemudian Allah akan balas ganjarannya yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ini dibahas panjang lebar tentang ayat ini oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Tentang ayat ini dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, bahwa dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini harus kita menimbulkan keyakinan yang kuat dalam hati kita. Wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah, dan wajibnya kita mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib kita ingkari, baru ada kenikmatan. Maka Nabi tidak merasa tenang, tidak merasa puas kalau masih ada kubur yang disembah. Perhatikan, Nabi tidak merasa senang
tidak merasa puas, tidak merasa nikmat kalau masih ada kubur yang disembah. Makanya ketika Nabi Fatuh Mekah disuruh kubur-kubur Lata, Uzza, Manah dan yang semuanya dihancurkan semuanya. Yang di Ka'bah 360 patung dihancurkan semuanya. Kemudian Nabi pesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ya Ali, la tada' timthalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Wahai Ali, jangan kau tinggalkan patung-patung melainkan kau hancurkan. Dan jangan kau biarkan kubur yang dibangun melainkan kau ratakan semuanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi merasa tenang dengan apa? Dengan dihancurkan semua sesembahan kepada selain Allah. Tapi kalau kita lihat umat Islam ini tenang, ya, tenang ada orang berbuat syirik, bahkan tinggal di dekat apa? Kuburan yang disembah. Karena apa? Laris dagangannya. Nggak ada pengingkaran sama sekali. Nggak ada pengingkaran sama sekali. Orang beriman nggak tenang, takut Allah turunkan azab kepada mereka. Bukan itu dakwah. Dakwah bagaimana mengajak umat mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu tujuan. Bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan amal-amal yang dapat memasukkan mereka ke dalam sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa di sisi Allah sama sekali. Lebih jelek daripada bangkai kambing. Dakwah ini yang harus tegak dan harus kita bawa umat ini bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini harus tegak dakwah ini. Kalau kita lihat sekarang ini, dakwah ini seperti main-main, seperti dibuat gurauan, bercanda dakwah ini, nggak serius orang. Ini harus tegak dakwah ini, karena para nabi dan para rasul memikul beban dakwah ini sampai diusir, sampai dicerca, dicaci, dimaki, dibilang gila oleh umatnya karena menegakkan dakwah tauhid, bukan dunia. Jelas? Sampai sini jelas? Ya. Ini yang harus kita perjuangkan dan harus kita baca lagi kitab tauhid sampai betul-betul timbul keyakinan kepada kita, keyakinan yang hak tentang wajibnya kita beribadah kepada Allah dan tujuan hidup kita hanya satu, yaitu sorga, bukan dunia. Tujuan kita hanya satu, bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam sorga dengan tauhid ini, bukan dunia yang kita cari. Kemudian antum lihat lagi di sini tentang makna la ilaha illallah. Antum lihat di halaman 122, 123. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma malu wa damuh wa hisabu 'ala Allah azza wa jal." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ilah yang beribadah dengan benar selain Allah, dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, dan hisab perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah. Untuk melihat di sini, orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah nggak cukup, tapi wajib bagi dia apa? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi orang yang mengatakan kalimat Allah, dia mentauhidkan Allah, dia tidak dikatakan bertauhid sampai dia apa? Sampai dia apa? Mengingkari semua yang disembah selain Allah. Ini anda harus pahami yang seperti ini. Kita wajib mengingkari, nggak boleh kita diam. Makanya dakwah itu terus menjelaskan tentang tauhid, yang nantinya orang-orang kuburiyun, penyembah kubur, penyembah berhala, marah nggak mereka kepada orang yang mendakwakan tauhid? Marah atau tidak? Marah. Antum lihat permusuhan para nabi alaihi wassalatu wassalam, para nabi dengan umatnya disebabkan nabi berdakwah apa? Tauhid. Bukan ngajak umatnya dagang, bukan ngajak usaha, bukan ngajak ke partai, bukan ngajak segala macam, bukan. Karena nabi-nabi mengajak umatnya mentauhidkan Allah, sehingga apa? Nabi-nabi dimusuhi oleh umatnya dengan sebab ini. Ini harus kita dakwakan, mentauhidkan Allah. Kita dibilang gila oleh orang karena kita mendakwakan dakwah tauhid. Kita dibilang menjelekkan para wali karena kita mendakwakan tauhid. Pada akhirnya kita nggak pernah menjelekkan para wali, tidak.
Tapi kita jelaskan, nggak boleh namanya orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kok dia menyembah kubur, kok dia meminta kepada sana Allah, dia minta rezeki kepada mereka. Kan banyak umat Islam yang datang ke kubur-kubur wali, sampai di sana berdoa, duduk, menangis, minta apa? Minta supaya lulus ujian, minta supaya naik jabatan, minta supaya dagangannya laris, minta supaya penyakitnya sembuh, minta supaya anaknya dapat jodoh. Betul nggak? Kenyataan seperti itu. Jutaan manusia yang datang. Kemudian juga orang-orang partai juga datang supaya partainya menang. Kenyataan seperti itu. Ini kesyirikan, kezaliman yang paling zalim, dosa besar yang paling besar yang nggak akan diampuni oleh Allah SWT. Kalau dia berbuat kesyirikan dan dia tahu, maka dihapuskan semua amalnya akan dihapuskan oleh Allah SWT. Jadi ini harus kita pahami tentang kalau orang bertauhid, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, jazakumullah, untuk kalimat la ilaha illallah ini yang terakhir saya mau ingatkan, antum lihat di halaman 138 139. Jadi bagaimana kita mewujudkan atau realisasi kalimat tauhid. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan begini, antum lihat bukunya, lihat ya, yang dimaksud dari mewujudkan tauhid adalah membersihkannya dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat, juga dengan menghindari dari perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya, serta menghindari dari perbuatan bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaannya dan mencegah dari mendapatkan pengaruhnya. Untuk lihat halaman 138 139. Barang siapa yang mewujudkan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas, dan dibenarkan dengan amalan, dia tunduk kepada perintah-perintah Allah dan tidak mengotorinya dengan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempati surga. Dan di antara keistimewaan yang menunjukkan akan perwujudan kalimat tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kuatnya tawakal dia kepada Allah, yang mana dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk di dalam setiap urusannya. Dia tidak meminta kehormatan dari mereka, tidak minta-minta kepada mereka, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya, kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, dan seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah, ikhlas kepada Allah, dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Dan manusia dalam posisi ini bertingkat-tingkat. Mewujudkan tauhid bukan dengan angan-angan, bukan dengan dakwahan yang kosong dari kenyataan, tidak juga dengan kekaguman yang sepi dari tindakan yang nyata, akan tapi mewujudkan tauhid dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan, serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Maka siapa saja yang mewujudkan tauhid sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak lagi sempurna. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan ini masih muqaddimah ya. Ini masih muqaddimah. Nanti perlu dibahas lagi isinya, dan juga tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Makna syahadat Muhammad Rasulullah harus kita pahami lagi, karena banyak orang yang belum paham tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau ada orang yang disuruh untuk minum air dari dukun? Ya nggak boleh kita minum, siapapun dia. Lagi apa manfaatnya minum air dari dukun? Air yang mengandung barokah itu air apa? Zam-zam. Air yang dapat menyembuhkan penyakit air apa? Zam-zam. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam tergantung dari niat orang meminumnya. Zam-zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-zam makanan dari berbagai makanan dan mengobati berbagai macam penyakit. Ini jangan, kalau ada orang suruh minum air dari dukun, jangan minum. Ini air penyakit namanya ini. Kalau dari dukun air penyakit, dari kiai juga yang sudah ditiup diludahi juga air penyakit. Karena dia juga punya penyakit. Antum minum tambah sakit antum. Jadi yang disuruh oleh Nabi SAW minum air apa? Zam-zam. Kalau kita umroh atau haji bawa air zam-zam. Ini mengobati penyakit, air yang barokah. Zam-zam itu. Air hujan juga barokah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Air hujan barokah. Tapi yang tentang yang air yang diminum oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya air zam-zam. Air zam-zam. Dan mengobati penyakit. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pernah sakit parah di Mekah, minum zam-zam sembuh. Jadi berobatnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan umroh, dengan banyak tawaf, doa di sana, minum zam-zam. Bukan pergi ke Cina, bukan. Kalau tadi disebutkan tentang minta hukumnya haram, bagaimana kalau pinjam meminjam? Boleh dalam Islam. Nabi juga pinjam kok. Nabi pinjam, tapi Nabi nggak pernah minta. Dan sahabat tidak pernah minta. Kalau pinjam meminjam boleh dalam Islam. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang apa? Tentang utang piutang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, tentang utang piutang boleh. Bahkan dapat ganjaran yang besar. Kalau kita punya uang, ada orang datang minjam, kita tahu dia butuh betul, tahu betul kita orangnya memang susah, dan minjamnya juga ya sekedarnya buat makan, bukan buat modal, bukan buat bikin ruko, bukan. Minjamnya memang keperluan dia buat makan. Kita pinjamkan 100.000 atau 300.000. Ini kadang-kadang orang tidak waras, kadang-kadang minjamnya apa? Untuk bikin ruko 200 juta. Ini namanya nggak waras. Kalau minjam yang biasa di antara manusia boleh, nggak apa-apa. Kalau kita tahu dia jujur, kita tahu dia memang butuh, pinjamkan. Dan catatkan janji kapan, sebulan, 2 bulan, setahun. Kalau di kita banyak janji sebulan. Waktu minjamnya SMS, datang, telepon, plus nangis lagi. Waktu minjamnya. Begitu gantinya, la salam, wala kalam, wala khobar, wala syekh. Nggak ada kan? Afwan, akhi, afwan. Kita nggak perlu afwan, duitnya balikan, bukan afwan. Duit dibalikan, antum utang bayar. Kalau antum nggak bayar, berat hukuman di akhirat nanti. Kecuali kalau dia memang kondisinya nggak mampu bayar, tunda sampai dia ada kelapangan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum kuntum ta'lamun. Kalau seandainya dia sulit untuk bayar, kasih tempo. Sulit lagi, kasih tempo. Kalau kamu tahu dia susah nggak bisa bayar, kamu sedekahkan lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Di surah Al-Baqarah.
Seorang talibul ilm dia harus bekerja, karena minta-minta haram, ya wajib dia bekerja, wajib dia untuk berusaha. Kalau umpamanya sekarang dia mau cari pekerjaan, dia punya teman, dia minta tolong pada temannya, boleh, ta'awunul birri wat taqwa. Saya ini nganggur, mungkin kamu punya peluang bisa masukkan saya ke tempat pekerjaan, boleh, nggak apa-apa. Ta'awunul birri wat taqwa, bukan minta-minta di sini, boleh. Sebab dia wajib kerja, karena dia wajib memberikan nafkah buat dirinya, istrinya, anaknya, wajib. Nggak boleh dia minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Haruskah seorang muslim memperbarui syahadatnya setiap saat? Tidak. Tetap aja dia akan mengucapkan syahadat setiap dia sholat, menjawab azan, kan dia mengucapkan syahadat. Yang penting bagaimana dia memahami setelah mengucapkan syahadat itu, dia memahami kalimat itu. Yang tidak ada pemahaman itu. Jadi kalimat memperbarui iman itu dengan kita memahami kalimat itu, meyakini kalimat, belajar lagi dan mengamalkan kalimat itu. Bagaimana seorang yang dia belajar ilmu syar'i, dia mengajar ilmu syar'i di satu pondok yang memang dia di situ hidupnya, dia ngajar, boleh nggak dia mengharapkan sedikit dari nafkah yang diberikan? Ya boleh, karena kan dia di situ ngajar dari pagi sampai sore, sedangkan dia nggak mampu lagi untuk mencari usaha yang lain. Ya boleh, jangan bilang seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Ini pertanyaan juga diulang lagi berkaitan dengan muamalah dengan manusia. Bagaimana kita meminta bantuan kepada manusia? Kalau minta bantuan dalam artian ta'awun al birri wat taqwa, tenaga, bukan kita minta buat pribadi kita, buat kita makan, buat anak kita, nggak boleh. Tapi ta'awun, tolong menolong, boleh di antara masyarakat. Seperti tadi pinjam meminjam. Kemudian juga ada yang sulit, kita tahu sulit, kita bantu mereka, tapi orang itu nggak minta. Kita lihat ada orang-orang miskin, kita ajak teman-teman untuk membantu orang itu. Itu ta'awun al birri wat taqwa. Tapi kita minta, nggak dibenarkan dalam syariat Islam. Kecuali kalau kondisi-kondisi yang sudah sangat-sangat terpaksa, gitu. Terpaksa boleh, darurat, gitu. Tapi kalau dia minta setiap pekan, tiap bulan begitu, ya bukan darurat namanya. Sudah kebiasaan dia minta-minta. Kalau kondisi tertentu aja dia terpaksa, boleh dia minta. Bagaimana tentang orang tua atau mertua yang masih melakukan praktek-praktek bid'ah? Ya tetap kita dakwakan, ya dengan lisan, dengan buku. Kemudian juga kalau antum juga ada radio roja untuk mendengarkan, atau tulisan yang selembar, 2 lembar nasihat, boleh antum sampaikan, atau rekaman antum dengarkan. Dan doa jangan lupa agar Allah memberikan hidayah. Dan ini perlu waktu, jangan antum samakan dengan antum dimudahkan Allah dapat hidayah langsung terima, tapi belum tentu orang tua kita, belum tentu juga mertua kita. Jadi perlu sabar dan dakwakan terus. Apakah minta doa kepada orang soleh dibenarkan? Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Orang minta kepada Rasulullah SAW doa untuk Rasulullah SAW, yang memang beliau doanya makbul. Pernah juga ketika kemarau, Umar datang ke Rasulullah agar Rasulullah minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini yang dikatakan tawassul kepada orang yang soleh yang masih hidup, boleh syariat. Tapi untuk urusan-urusan yang bentuknya pribadi kepada orang saleh setelah wafatnya Rasulullah SAW, kita lihat yang terjadi pada Umar bin Khattab. Ada seorang yang datang kepada Umar minta doa, tolong doakan kami. Apa jawaban Umar? A'ambiya'u nahnu, apakah kami ini para nabi? Apakah kami ini para nabi? Jadi Umar nggak mau ada orang datang minta doa kepada Umar. Umar nggak mau. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi Umar nggak mau.
orang minta doa kepada Umar bin Khattab. Kami bukan para nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW iya doanya makbul, kami tidak. Tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang terbaik kalau kita berdoa langsung kepada Allah masing-masing kita, karena yang tahu hajat kita sendiri. Soal bolehnya tawasul kepada orang yang soleh masih hidup boleh, para ulama boleh kan boleh gitu. Tapi yang terbaik kita langsung minta kepada Allah langsung kita sendiri, karena Allah memerintahkannya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Adalah kalian semua berdoa kepadaku, aku kabulkan doa kalian langsung tanpa perantara. Karena Allah itu jauh atau dekat? Dekat, disuruh langsung tanpa perantara. Bagaimana kalau ada orang yang kalau hari Minggu datang ke gereja, dia muslim karena pengen dapat santunan. Ini karena ya kebodohan, karena dia nggak ngerti tentang agama Islam. Nah, antum yang tahu, ya antum didik dia, nasihati dia. Nggak boleh seperti itu. Minta kepada orang Islam aja nggak boleh, apalagi kepada orang kafir. Jadi kita harus ingatkan bahwa dia sebagai seorang muslim cukup minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan doanya. Disuruh kita minta dan minta tolong hanya kepada Allah. Bagaimana supaya kita tetap tauhid di hati kita? Ya kita harus banyak belajar membaca kitab-kitab tauhid. Antum tamatkan kitab Ushulus Tsalatsa dengan syarahnya, kemudian kitab tauhid dengan syarahnya, ulangi lagi. Sudah baca, ulangi lagi, baca, ulangi lagi. Ini buku juga, buku yang antum beli syahadat ini antum baca lagi, ulangi lagi. Insya Allah dengan kita memahami itu, kita akan tambah yakin, tambah tauhid kita kepada Allah. Tentunya juga masih ada pembimbing, artinya guru yang mengajarkan, yang menjelaskan kepada kita supaya kita tambah mantap akidah kita, tauhid kita. Bagaimana hukumnya meminta beasiswa kepada lembaga-lembaga? Sebaiknya kita nggak minta-minta kepada manusia. Kita juga nggak tahu uang itu benar atau halal atau tidak, kita nggak tahu. Kalau uangnya uang riba gimana? Atau dari perusahaan rokok, yang jelas uang haram, kita nggak tahu. Dan juga kita nggak wajib kan melanjutkan kuliah, kita nggak wajib. Yang wajib aja belajar apa kita? Ilmu syar'i. Tapi kalau kita dapat dan memang ilmu itu nggak ada yang lain kecuali kita belajar yang bermanfaat buat Islam, boleh. Tapi kalau sudah ada yang lain, ini kan sifatnya kifayah. Tapi minta-minta kepada orang nggak boleh dalam Islam. Itu perhatikan. Kita cukup dengan apa yang ada, yang wajib kita pelajari ilmu syar'i yang akan membawa kepada kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Bagaimana tentang pembatal-pembatal Islam? Ada di buku ini. Cuma kita nggak cukup waktunya. Ini pembahasan buku, pembahasan setahun ini. Makanya tadi saya bilang masih mukadimah dulu. Perlu tahu antum, karena ini harus diulang kajian ini supaya kita tambah yakin tentang makna syahadat. Karena banyak umat Islam yang paham, tidak paham syahadat. Bukan hanya umat Islam, para dai banyak yang tidak paham tentang makna syahadat. Para dai, ya harus diulang-ulang tentang makna ini. Bagaimana kalau kita punya rezeki yang lebih, ya kita berikan kepada teman kita atau saudara kita. Kan disuruh kita utamakan sanak kerabat, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil. Berikan kepada sanak kerabat haknya mereka. Orang miskin dan ibn sabil berikan kepada mereka. Apabila kita berdoa di makam atau di kuburan, apakah merusak tauhid kita atau merusak agama kita? Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Ad-doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang saleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang saleh atau orang tuanya, nggak boleh. Kita ziarah kubur tujuannya 3, ziarah kubur. Kalau kita ziarah kubur ke kuburan orang tua atau pemakaman kaum muslimin tujuannya 3. Yang pertama, kita mengucapkan salam kepada mereka. Yang kedua, kita mendoakan mereka. Yang ketiga, kita mengingatkan kita kepada mati, bahwa kita pasti mati seperti mereka. Jadi yang pertama salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah.
Kemudian yang kedua kita doakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waqil nuzulahum wa wasi' mudkhalahum, sampai akhir kita doakan. Yang ketiga, bahwa kita pasti mati seperti mereka, mengingatkan kita kepada akhirat, dan dengan ziarah kubur itu dan mengingat mati akan melembutkan hati kita. Tapi doa di situ, baca Quran di kuburan, nggak ada contoh dari Nabi SAW, nggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Itu ingat itu. Apalagi minta kepada penghuni kubur, ini syirkun akbar. Bagaimana kalau seorang istri melihat suaminya berbuat kesyirikan, ya diingatkan, ditegur, didakwakan, suami jangan dibiarkan. Oh, dia berbuat syirik, ini dosa besar yang paling besar, diingatkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menegur bapaknya dan juga menegur umatnya. Bagaimana mewujudkan ihsan sedangkan kita membayangkan Allah? Nggak boleh kita memikirkan tentang zat Allah, tidak boleh. Nabi bersabda SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Dalam kamu berpikir tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah, karena nggak akan mampu manusia. Kita nggak tahu tentang zat Allah, tapi kita seolah-olah melihat Allah. Seandainya nggak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Ini seolah-olah bahwa kita ketika sholat, kita berhadapan bahwa Allah di hadapan kita, tapi kita nggak melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita, dan semua gerak kita dilihat oleh Allah Taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah melihat kamu di mana kamu berada. Allah mengetahui kamu di mana. Bagaimana cara kita tetap teguh untuk mengejar akhirat sementara dunia banyak menggoda? Ya kita pahami dong. Pahami bahwa kehidupan akhirat kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Yang kedua, dunia itu kehidupan yang fana, kehidupan yang semu, kehidupan fata morgana, kehidupan yang pasti akan hancur. Orang yang beriman dan berakal, ingat tuh, iman dan akal, dia mesti mengutamakan kehidupan yang kekal. Wal akhiratu bal tu'thirun hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih utamakan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Orang yang beriman dan orang berakal mesti akan mengutamakan kehidupan yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Dunia cuma sementara aja. Kita hidup 60-70 tahun, paling cuma sehari dibandingkan dengan akhirat. Kita hidup 60-70 tahun di dunia, cuma sehari. Tapi akhirat kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Mesti orang yang berakal dan beriman akan mengutamakan akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada harganya, kata Rasulullah SAW. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Yang kita kejar akhirat. Bukan berarti kita nggak bekerja untuk mengikuti dan mengkaji tentang sunnah, mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah, dan terus belajar tentang sunnah.